eh, binatang-binatang yang lain yang masuk ke dalam mesin seperti itu. Karena lihat dari samping-samping tempat saya ini masih banyak oli, masih cukup, dan memang belum lama saya ganti ya. Seperti oli belum naik gitu ya, tapi ya seperti ngobrol gitu ya, atau masih original seperti itu ya, maka dia akan lebih sulit. Mana tahu namanya benda bergerak, ada kebocoran dan lain sebagainya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri. Seperti biasa kita akan membahas tentang seputar otomotif, dan kali ini adalah mau menghidupkan kendaraan yang sempat hilang kontak selama hampir 1 bulan. Tapi bukan berarti hilang kontak seperti yang di pesawat itu ya guys ya. Ini hanya hilang kontaknya saja, kontak untuk menghidupkan seperti itu. Dan itu pun tidak benar-benar hilang karena lupa naruh seperti itu, lalu terselip. Nah, hari ini sudah saya ketemunya juga di mobil. Dia ada di konsul box seperti itu, dan tentu saja tanpa sengaja saya membuka konsul box, tapi bukan mobil yang ini, di mobil satunya seperti itu. Tentu saja saya lupa atau anak saya seperti itu. Oke, mobil kali ini adalah mobil kesayangan. Dia adalah Toyota Kijang SGX tahun 1990. Kita akan coba nanti seperti apa ketika dia setelah tertidur dari hampir 1 bulan. Apakah ada trouble seperti tidak bisa start atau yang lainnya begitu biasanya. Karena biasanya untuk jarak waktu yang cukup lumayan lama lah ya, kalau menurut saya kurang lebih 1 bulanan seperti itu. Bisa jadi akan mengalami kelengketan seperti di komponen-komponen mesin, salah satunya di dinamo start atau yang lainnya begitu, atau kondisi aki yang sudah tidak maksimal seperti itu. Tapi di mobil ini kita mau coba apakah masih bagus untuk baterainya atau akinya seperti itu, ataukah sudah tidak layak begitu guys. Oke, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, subscribe yang belum subscribe di channel 4 Putri, like, komen, dan jika belum bagikan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kita langsung ke mobilnya. Ya teman-teman, yang sudah saya review beberapa kali, karena mobil ini bukan hanya sekedar mobil biasa ya, ini karena 1 tahunnya sudah termasuk tua, dan ini termasuk pertama kali di varian kapsul seperti itu guys. Ini tipe yang tertinggi, tapi dia model yang pendek atau yang short seperti itu. Yang short tipe yang tertinggi adalah SGX. Tapi untuk yang long ada tipe tertinggi namanya Krista seperti itu guys. Oke, kita langsung buka seperti apa mobilnya ini, karena memang sudah hampir 1 bulan, bahkan sepertinya 1 bulanan tidak hidup dan tidak dibuka. Nanti baunya seperti apa dan kondisi mesinnya ini seperti apa, takutnya ada tikus atau binatang-binatang yang lain yang masuk ke dalam mesin seperti itu. Karena lihat dari samping-samping tempat saya ini masih banyak pohon-pohon liar ya, masih banyak, maksudnya masih seperti hutan begitu guys. Oke, ini kontaknya pun masih asli. Saya buka dulu bagian mesin, tapi ya saya akan pindahkan dulu ini boneka yang di atas ini, pindahkan ke sini dulu. Saya buka karena itu tidak memakai remote. Saya pastikan biasanya kalau tidak memakai remote
ini akinya atau baterainya kalau masih bagus pasti masih bertahan atau masih bisa dinyalakan. Tapi coba kita lihat. Baunya sedikit apek karena memang terungkap ya, tidak ada celah kaca yang terbuka sama sekali, jadi baunya apek bagaimana gitu, apeknya tapi apek seperti material yang di dalam ini menandakan bahwa memang masih originalnya seperti itu, apeknya seperti apek enak gitu deh. Oke, kita buka di sini. Oh belum. Ini apa mesinnya? Nah, suaranya tuh masih kling gitu. Penyangkanya masih asli bawaan dan masih ada pokoknya belum diganti atau belum rusak, korosi atau yang lainnya, bahkan karet penahannya juga masih lengkap. Oke, sebelum saya hidupkan mau saya periksa dulu, takutnya ada kucing atau ada tikus, tapi kalau tikus pasti sudah lari, takutnya ada kucing di bagian dalam sini. Kalau tidak ada, sebelum saya hidupkan saya mau periksa dulu air radiator. Nah, air radiator aman, oli masih cukup dan memang belum lama saya ganti ya, oli masih cukup. Terus yang lainnya aman, aki kencang, ini agak kendor dikit. Nah, coba saya mau hidupkan. Ternyata masih luar biasa, tetap langsung hidup ya, tapi harus dengan kocokan gas ya, karena ini masih mesin karburator, harus dipancing dulu dengan kocokan gas seperti itu 2 atau 3 kali. Langsung kita nyalakan, dan kalau masih bagus, contohnya seperti ini tadi, langsung hidup. Ini banyak saja kita lihat ya, banyak sudah kempes. Nah, banyak sudah kempes ya, sudah mau habis, banyak sudah mau habis. Dan inilah suara asli dari kijang yang masih normal. Ada suara tek itu tidak masalah, karena wajar untuk mobil yang model kijang begini. Memang kalau olinya belum naik seluruhnya, dia ada bunyi seperti ya, tapi nanti akan halus ketika sudah sirkulasi lebih lama. Ya, kita gasnya juga pelan-pelan ya, karena masih takutnya kaget, tapi enggak. Ini karena tidak memakai komputer, jadi tidak ada kaget-kagetan. Dia mau langsung digas itu tidak masalah, tapi lebih baik pelan-pelan, karena ini sudah tertidur agak lama jadi ya. Kita gas pelan-pelan. Nah, mungkin untuk pecinta kijang sudah paham dengan suara aslinya. Ini adalah suara dari ciri khas kijang yang masih bagus ya, seperti ngobrol gitu ya, seperti ada bum gitu ya, tapi enak didengar gitu ya. Pas mau jalan kita main gas dikit sudah ada yang beda gitu. Rasanya itu mendengarnya itu beda gitu ya. Oke, saya matikan dulu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang mesin kijang dari generasi ke generasi, dan ini termasuknya adalah generasi yang paling terakhir untuk mesinnya, walaupun sebelum diganti. Oke, kita matikan dulu.
takut tidak terdengar suaranya, makanya saya matikan. Yang penting saya sudah membuktikan bahwa mobil ini masih luar biasa baik, dan akinya terutama. Nanti kalau mau beli aki ya, yang ini saja, bahkan ini dikeluarkan di tahun 2021, mereknya US yang berapa ini? 65 NS70. Ini termasuk salah satu aki itu yang terbaik guys, karena saya sudah buktikan sendiri mobil ini sudah tidak hidup selama 1 bulan, dan aki kepalanya tidak dicopot sama sekali, tapi dia masih nyala seperti itu. Tapi untuk mobil-mobil yang sudah injeksi atau yang sudah menggunakan ECU, kemungkinan saja bisa tekor, karena walaupun dia kondisi off, dia masih ada beberapa komponen yang tetap berjalan, seperti halnya di jamnya dan di remote-nya seperti itu. Juga di bagian ECU dia tetap masih bekerja. Tidur tapi tidak benar-benar tidur, seperti halnya orang kalau terkena hipnotis, relaksasi itu guys, tidurnya tidur ayam begitu. Tapi kalau ini bisa tidur nyenyak karena langsung cegeng seperti itu. Dan kebetulan juga remote belum saya pasang karena remote-nya sudah rusak, tapi tidak masalah, yang penting mobilnya masih top, masih luar biasa. Alhamdulillah, ini adalah salah satu mobil terbaik yang pernah saya miliki gitu. Makanya saya, kalaupun mobil ini tidak laku juga, saya tetap suka dan tetap bahagia ketika naik di mobil ini dan ketika membawa mobil ini kemanapun gitu. Oke, sudah saya jelaskan kemarin, banyak yang masih asli di mobil ini, seperti pernak-pernik kecil-kecil yang gampang lepas atau gampang rusak, di sini masih ada. Nih, salah satu contoh pengait pengait ini masih ada, terus semuanya masih normal, masih pabrikan semua, belum ada yang ditambah, belum ada yang dikurang-kurang, karena memang ini adalah tipe yang paling tinggi di kelasnya. Makanya termasuknya sudah lengkap begitu guys, dengan CC 1,8. Memang untuk saat ini CC 1,8 ini tidak bisa dibilang irit ya guys ya, tapi untuk saat itu di tahun-tahun dikeluarkannya ini atau dikeluarkannya di mesin 1,8, waktu itu kalau tidak salah 1,8 atau 1800 cc ini dikeluarkan di tahun 2000 di tahun 1995 akhir, dan waktu itu harga bensin masih di bawah 1000. Saya masih ingat, masih di bawah 1000. Makanya untuk mesin yang berkapasitas ini, berkapasitas 1800 cc adalah mesin yang sangat efisien, nyaman, dan pas gitu dibanding dengan cc yang sebelumnya adalah 1500. Untuk cc yang 1500 juga sebenarnya bagus, tapi masih tetap enak yang 1800. Hanya saja karena untuk saat ini maksudnya untuk saat ini harga BBM sudah melambung lebih tinggi gitu, makanya sudah terasa boros. Bayangkan saja dulu di bawah 1000, sekarang sudah 10.000 gitu guys. Oke, maaf ada tamu jadi jeda sebentar. Dan sebelumnya mesin ini 1800 cc atau kalau di keterangannya sih 1700 sekian, hampir 1800. Jadi lebih enaknya atau lebih gampangnya kita nyebut 1,8. Mesin ini dapat atau mampu menghasilkan tenaga di 80 HP dan puncak torsi di 139 Nm yang kemudian disalurkan di kedua roda belakangnya melalui transmisi penggerak roda belakang seperti itu. Oke, sudah pasti mobil ini sudah lebih baik performanya daripada generasi-generasi sebelumnya. Seperti yang pertama kali adalah tahun 1977 dia menggunakan mesin 3K sampai tahun 1981. Kemudian di tahun 1981
naik sampai 1985 dia menggunakan 4K yang berbeda, sudah yang jelas sudah lebih baik untuk performanya, dan waktu itu sangat efisien guys. Lalu kemudian di 1997 dia berganti dengan mesin 7K yang sudah pasti lebih mantap dari yang sebelumnya, walau ada lagi cc yang terbesar yang 2000 cc, tapi untuk cc itu dari 2000 akhir sampai di 2004 itu pun jarang orang yang suka karena satu mesinnya berbeda dan tidak lebih efisien seperti itu, dia lebih boros guys. Makanya orang banyak dominan yang kesini, walaupun memang saat ini juga ini tidak bisa dikatakan irit ya guys, justru dia sudah terasa boros karena kalau dalam kota ini bisa jarak tempuhnya hanya di 1617, bahkan bisa juga 15 tergantung kemacetannya. Tapi kalau untuk luar kota bisa kurang lebih di 110-an begitu guys. Nah, tapi untuk mobil-mobil yang seperti ini dia tidak mencari untuk keefisiennya BBM-nya, konsumsi BBM seperti itu, tapi yang dicari adalah nilai dari keklasikannya seperti itu, karena mobil ini termasuknya sudah mulai tua ya, walaupun dia 1997 tapi termasuknya sudah mulai tua karena hampir 30 tahun begitu guys. Nanti 2027 30 tahun. Nah, mobil ini sejak masa waktu itu mobilnya masih sangat luar biasa, dari ruangan mesin, dari bentuk mesinnya belum pernah dibuka sama sekali, dan banyak komponen-komponen yang masih bawaan dari mobil ini guys. Juga bagian kolongnya masih bagus, tidak ada bekas nyangkut-nyangkut, yang menandakan mobil ini adalah pemakaian dalam kota. Juga bagian dalamnya guys, yang terutama adalah bagian dalam, karena kalau bagian luar kita bisa mengkilatkan atau kita bisa muluskan seperti itu, seperti kita repair dan kita detailing dan lain sebagainya, itu bisa kita maksimalkan. Yang penting belum pernah terjadi kecelakaan atau belum pernah terjadi eksiden begitu ya, maupun eksiden yang ringan atau yang berat. Dan mobil ini saya lihat belum pernah, ringan pun belum pernah, tapi kalau nyerempet sudah pernah. Artinya cederaan itu belum pernah, kalau nyerempet pernah. Dan yang paling saya suka adalah di bagian dalamnya. Dalamnya ini termasuk masih blue-through semua, dan itu bawaan backlightingnya, power window-nya, warnanya, handle giginya, konsol box-nya juga tuas, handremnya masih bagus dan belum terlihat capek gitu guys ya, karena untuk mencari yang bagus adalah sangat susah atau sangat sulit, karena mobil ini termasuknya dulu adalah tidak ubahnya mobil semi Avanza, sangat populer dan sangat banyak yang memakai mobil ini gitu. Jadi kita untuk mencari yang terbaik atau yang paling atau masih original seperti itu ya, maka dia akan lebih sulit gitu guys. Tapi di mobil ini saya melihat dan saya merasakan performa, rasa, suspensi dan lain sebagainya, mobil ini masih memenuhi syarat dikatakan mobil masih original gitu. Oke, mungkin sedikit tentang Toyota Kijang hanya sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau mau beli aki jangan lupa yang ini standar, ini tidak terlalu mahal dan juga tidak murah, tapi awet. Sudah kita lihat 1 bulan tidak hidup, sekarang saya hidupkan jegrek langsung hidup. Jangan lupa kalau mau menghidupkan mobil juga periksa dulu air radiator, mana tahu namanya benda bergerak, ada kebocoran dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Dan perhatikan ampere panas, pastikan masih normal. Juga minyak floor steering cukup dan oli juga harus cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.